Saya sering sekali mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan yang baru memulai bisnis atau baru memulai usaha. Mereka rata-rata, hampir sebagian besar, kesulitan di modal. Ya. Di dalam perbincangan-perbincangan sehari-hari, ketika ketemu teman gitu, bro, gue dapat opportunity nih, gue dapat project nih, tapi masalahnya gue nggak ada modal. Nah, ini yang seringkali menjadi momok menakutkan bagi pengusaha-pengusaha pemula. Nah, teman-teman mendengarkan cerita-cerita seperti itu, saya menjadi teringat ketika saya pernah membaca sebuah buku yang saya lupa judulnya. Intinya dikatakan oleh orang tuanya Abu Rizal Bakri ketika itu, beliau mengatakan jangan memperhatikan isi dompet orang lain, tetapi apa? Perhatikanlah isi dompet Anda sendiri. Maksudnya apa nih? Ketika saya baca gitu bukunya ya, maksudnya adalah ketika kita mendapatkan sebuah opportunity, mendapatkan sebuah project, dan kita tidak punya modal untuk menjalankan project tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mencari investor. Nah, ini menariknya nih. Ketika kita dapat investor, tentu ada bagi hasil dong. Nggak mungkin investor nggak dikasih bagi hasil gitu ya. Nah, kadang-kadang atau sebagian besar kita memusingkan bagi hasil tersebut. Kadang-kala kok bagi hasilnya investornya jauh lebih besar dibandingkan kita, sementara kita yang berusaha, kita yang kerja project-project kita dari mulai meeting awal sampai dengan eksekusi kita yang kerja, investor gak ngapa-ngapain, tapi kok ketika bagi hasil dalam tanda kutip dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada kita. Akhirnya apa? Banyak para pengusaha atau banyak teman-teman yang baru memulai usaha akhirnya mundur, ngapain lah, capek-capek, yang untung investornya. Ini yang salah teman-teman, ini yang kurang tepat. Maka dikatakan jangan perhatikan dompet orang lain, tapi perhatikan dompet kita. Ketika dompet kita itu terisi meskipun tidak besar, ya sudah, memang saat ini porsi kita segitu gitu. Kalau kita selalu melihat dompet dia nanti lebih banyak hasilnya dan lain sebagainya, usaha kita nggak jalan-jalan, opportunity nggak akan pernah kita dapatkan. Maka sadari dulu bahwasanya kita baru memulai, kalau yang kita dapatkan kecil it's okay. Kan dari hasil yang kita dapatkan itu kita bisa sisihkan, kita bisa tabung, sehingga kita nanti bisa dapat project lagi, maka modal kita juga nanti akan semakin besar. Kalau modal kita sudah besar, kita nggak butuh investor. Nah, ini yang membuat akhirnya usaha nggak jalan, karena kita masih memusingkan yang didapatkan orang lain dibandingkan apa yang kita dapatkan. So, teman-teman, mulai hari ini ketika Anda dapat opportunity dan Anda tidak mempunyai cukup modal, silahkan Anda bekerja sama dengan para investor. Tapi ingat, ya mesti sesuai dengan ajaran-ajaran yang teman-teman yakini, yang tidak merugikan, yang tidak melanggar norma-norma. Lanjut aja, jalan aja. Sehingga apa? Bisnis Anda bisa berkembang, usaha Anda bisa berkembang. Dan yang paling penting adalah trust. Ketika Anda mendapatkan seorang investor, Anda sudah membuat janji untuk mengembalikan tanggal sekian beserta bagi hasilnya, maka ketika jatuh tempo harus Anda kembalikan. Supaya apa? Ke depan kalau Anda mendapatkan opportunity kembali, Anda dapat project kembali, investor juga tidak segan-segan menanamkan modalnya kepada Anda. Itu salah satu tips agar usaha kita terus berkembang.